Sudah dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya muliakan, para jamaah, pendengar dan pemirsa pengajian hikam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dituntun oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat kembali bertemu dan bermuajahah pada pengajian hikam ini seperti biasanya. Pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada hikmah yang ke-9, di mana Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan bahwa tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridati al-ahwal, bahwa perilaku setiap orang itu biasanya dibarengi atau dilatar belakangi keadaan tertentu yang membuat orang tadi menentukan satu sikap. Pada pengajian yang lalu misalnya, saya memberikan beberapa contoh, di antaranya Al-Fudail bin Iyad, seorang soleh itu ketika melakukan wukuf di Arafah. Secara umum orang itu menggunakan kesempatan ketika berwukuf di Arafah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Fudail bin Iyad ini tidak melakukan doa di padang Arafah. Dia menundukkan wajahnya sepanjang waktu wukuf di Arafah itu, seraya berteriak, wa sau'atah wa in ghafartali, ya Allah, betapa auratku itu tersingkap di hadapanmu, tidak ada yang tersembunyi dari diriku di matamu ya Allah, dalam pandangan Allah ini tidak ada yang tersembunyi. Apa yang saya lakukan, apa yang tersembunyi dalam batin saya, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu semuanya maksyuf, terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Fudail bin Iyad tidak lagi berdoa, tetapi merasa malu menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakuan yang seperti ini tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyempurnakan keadaan orang ketika wukuf di Arafah. Temannya tidak boleh merendahkan, ini kok tidak membaca doa, ini kok tidak bermunajat kepada Allah, tetapi hanya mencurahkan wa sau'ata wa in ghafartali. Itu menunjukkan karena keadaan Fudail bin Iyad di situ sedang betul-betul teringat kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha tahu, tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun kaya misalnya, kita sebagai manusia berusaha menutupi itu semua dengan baju kesalehan zahir, tetapi Allah maha tahu terhadap apa yang ada di dalam sanubari kita. Apa yang kita lakukan di gelap malam,
apa yang kita lakukan dalam kesendirian, apa yang kita kerjakan saat kita tidak dikenal orang, itu Allah maha apa itu? Maha tahu. Seolah Fudail mengatakan, ya Allah, saya khawatir menjadi hamba yang soleh di masjid, tetapi menjadi iblis saat saya ada di pasar. Dan itu engkau maha tahu. Itu keadaan Fudail bin Iyad. Sehingga keadaan itulah yang melatar belakangi apa yang dilakukan olehnya di Padang Arafah. Saya bercerita lagi seorang soleh yang luar biasa yang bernama Imam Ma'ruf Al-Karahi. Orang yang soleh dan rajin berpuasa. Hingga pada satu masa saat beliau sedang menjalankan puasanya, ini tentu puasa sunnah. Ya, jadi menurut ulama fikih, orang itu kalau sudah memulai pekerjaan yang sunnah, itu sebetulnya makruh kalau dia berhenti dan membatalkan ibadahnya di tengah-tengah dia menjalankan kesunnahannya. Imam Ma'ruf Al-Karahi ini berjalan di pasar. Kemudian ada orang yang kerjaannya itu setiap hari memberi minum kepada musafirin. Orang-orang yang sedang apa ini? Safar. Atau orang-orang yang punya hajat kepada apa ini? Air minum. Maka hari itu boleh jadi yang dia temui di sepanjang jalan itu orang yang tidak butuh minum, mungkin karena punya air, atau mungkin sedang menjalankan apa ini? Puasa sunnah. Maka orang tadi itu merasa apa ini? Gundah gulana. Merasa sedih karena tidak ada yang mau meminum airnya. Karena orang ini ketika dia memberi minum orang lain, dia berharap nanti Allah akan memberikan apa ini? Balasan. Anda yang suka memberi minum orang di dunia ini, karena ikhlas, karena Allah, nanti ada penjelasannya soal ikhlasnya di hikmah yang ke-10 nanti yang mau kita bahas sore hari ini. Tapi orang yang mau memberi apa ini? Minuman kepada orang lain. Di tengah panasnya terik matahari, di tengah keringnya bumi Allah dari air, dia berbagi air kepada saudaranya. Maka pahalanya luar biasa itu nanti. Allah akan memberikan air buat dia di padang mahsyar saat keadaan begitu apa itu? Mencekam. Orang yang mau memberi pakaian kepada orang lain supaya auratnya tidak terlihat orang lain, maka nanti di akhirat Allah akan tutupi aib orang itu sebagaimana dia menutupi aurat orang lain ketika hidup di dunia. Maka memberi minum itu, memberi makan, itu pahalanya besar sekali. Orang tadi berharap mendapatkan apa ini? Ridho Allah dengan berbagi air. Tapi dia sudah berkeliling. Tidak ada orang yang mau mengambil apa ini? Air dari gentong yang dia panggul. Maka orang tadi kemudian berteriak dia. Berteriak apa ini? Kata orang tadi yang bagi-bagi air, siapa yang mengambil air dari saya, maka saya akan berdoa semoga Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Ini jarang ini ya. Biasanya kan yang berdoa itu yang minta. Ini yang berdoa yang apa itu? Yang ngasih. Kata orang tadi saking kepengennya apa itu? Kepengennya pahala dia. Dia katakan, siapa yang mau mengambil air dari saya, maka saya akan berdoa orang tadi akan mendapatkan apa ini? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi mendengar kata-kata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Ma'ruf Al-Karahi itu membatalkan puasanya. Dia dekati orang tadi, seraya dia mendekat ke orang tadi dan mengatakan, wahai saudaraku, berikan aku minum. Aku sangat apa ini? Haus hari ini di tengah teriknya matahari ini. Apa yang terjadi? Muridnya di belakang ini kemudian merasa ada aneh sama gurunya. Kok guru yang saya ketahui soleh itu membatalkan puasa hanya tergoda oleh air apa ini? Air putih biasa. Kalau kita kan
digoda ayam goreng itu biasanya puasanya batal itu ya. Nanti apalagi santri Darrohman kalau pulang ke rumahnya rajin puasa Senin Kemis atau ada yang rajin puasa Daud, begitu di rumahnya merasa apa itu? Rugi. Ya Allah, lagi bisa makan enak, kenapa harus apa ini? Puasa. Kan begitu. Nah, ini Ma'ruf Al-Qarahi, muridnya kaget. Guru ini digoda oleh begitu banyak godaan. Godaan itu yang luar biasa. Guru selama ini bisa apa ini? Tahan. Tapi mengapa guru kemudian tidak tahan saat digoda dengan apa ini? Air putih, minum itu. Imam Ma'ruf Al-Qarahi. Begitu selesai minum, muridnya bertanya, guru kenapa? Apa kata Ma'ruf Al-Qarahi? Wahai muridku, apakah kalian tidak mendengar apa yang diucapkan oleh siapa itu? Oleh orang tadi. Orang tadi mengatakan bahwa siapa yang mengambil air dari gelas itu, maka dia akan berdoa kepada Allah sepanjang masa agar orang yang minum itu mendapatkan apa itu? Rahmat Allah. Pertanyaannya kata Ma'ruf Al-Qarahi, saya puasa itu ingin dapat apa? Rahmat Allah. Saya ingin sholat itu karena berharap dapat apa itu? Rahmat Allah. Sekarang ada rahmat Allah dibagikan oleh orang tadi itu. Saya mengambil air tadi karena saya berharap mendapatkan rahmat Allah dengan menyenangkan orang tadi yang sudah berpayah-payah membawa air, tidak ada yang mengambil airnya, saya ambil. Saya mendapatkan pahala dengan memasukkan kebahagiaan kepada orang tadi. Ada tambahannya, orang tadi akan mendoakan saya mendapatkan rahmat siapa ini? Allah. Jadi orang yang minum itu belum tentu kalah pahalanya di sisi Allah dengan orang yang apa ini? Yang berpuasa. Saya bercerita lagi tentang Syariuddin As-Saqati yang tokonya itu tidak terbakar, kemudian seluruh toko yang ada pada sekitar rumah beliau itu terbakar. Maka beliau kemudian mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang terjadi? Kata beliau, saya ini pernah beristighfar puluhan tahun dari ucapan hamdalah. Ini kan nggak masuk di akal. Orang itu beristighfar itu dari al-fahisyah, dari mulut yang apa ini? Yang kotor, mulut yang apa ini? Yang jahat. Pernah maki orang, pernah ngomong yang tidak pantas, menggunakan diksi yang kasar misalnya, ya. Itu kemudian dia apa ini? Beristighfar. Itu wajar. Tapi ini istighfarnya min qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena dia ingat, ya Allah, saya mengucapkan hamdalah itu seolah-olah senang bahwa toko saya selamat, sementara yang terbakar itu tokonya orang lain. Dia ingat dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ya, para pemirsa sekalian, segala bentuk pekerjaan itu kita jangan kemudian mudah menilai pekerjaan ini baik atau buruk, tetapi kita pahami dulu waridatu al-ahwal. Keadaan yang melatar belakangi orang tadi melakukan pekerjaan tadi. Ada satu cerita, walaupun oleh beberapa ulama atau sebagian ulama dikatakan cerita ini sanadnya tidak sahih. Tetapi guru saya, ahli tafsir kenamaan di Mesir yang luar biasa kedalaman ilmunya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu bercerita dalam beberapa pengajian beliau, ada orang Badui itu melakukan tawaf di depan apa ini? Ka'bah. Di depan Ka'bah itu orang tadi tawaf. Tentu saudara yang pernah umroh atau bapak ibu sekalian pemirsa yang pernah pergi haji kemudian tawaf di depan Ka'bah itu selalu menghafal doa-doa yang sedemikian apa ini? Panjang misalnya. Badui ini berdoa itu dengan bacaan doa yang singkat saja. Ya Karim, begitu.
Ya Karim, ini ke guru saya, Syekh Sya'rawi bercerita, Badui ini bilang, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang Hajjatul Wada di Mekah, itu melihat orang tadi. Ya Allah, orang ini berdoanya sederhana saja. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah ngelihat, orang itu kalau doa khusyuk, itu kan kelihatan dari cara berucap dan dari wajahnya. Begitu orang tadi membaca kata ya Karim dengan khusyuknya, maka Rasulullah ikut di belakangnya itu. Karena Rasulullah terkesan betul dengan cara orang tadi berdoa. Kata orang Jawa itu marem, masuk ke dalam apa ini? Hati. Maka Rasulullah ngikuti dari belakang. Dan Nabi itu berkata, ya Karim. Orang tadi nengok itu, ada yang ngikuti saya. Ya. Kemudian Nabi ngomong, ya Karim. Orang tadi nengok lagi, ini bukan cuma ngikuti, tapi ngikuti ucapan saya. Dia mengatakan, ya Karim. Orang tadi baca, di belakang Nabi baca, ya Karim. Maka orang tadi itu ngerasa, kalau orang di belakangnya ini menghina dia. Ya membuli lah. Karena ngikuti aja yang diucapkan, kan begitu. Maka orang tadi begitu diikuti berkali-kali, berhenti dia di tengah-tengah, tawaf itu. Dia berkata kepada orang tadi, dia nggak tahu kalau ini adalah siapa ini, Rasulullah. Orang ini dari kampung sudah beriman, belum pernah melihat Nabi, tapi sudah masuk Islam dia. Maka orang tadi ngomong, laula sabihata wajhika, kalau bukan karena ganteng dan damainya wajahmu. Kan orang itu ada wajahnya orang itu kan ada. Kalau kita ngelihat itu ngeri bawaannya. Ya. Kalau ketemu sama orang itu kita ngerasa nggak tenang dengan orang tadi. Tapi ada orang yang kalau kita melihat wajahnya, kita merasa apa ini? Aman, damai, dan tentram. Maka karena seperti itu, orang tadi mengatakan bahwa yang ngikuti dia ini, kalau bukan karena tampan dan damainya wajahmu, saya akan adukan kamu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Saya mau ngadu nih. Saya tawaf diganggu ini, diikuti ucapannya seolah-olah merendahkan saya yang hanya bisa berdoa apa itu? Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Maka mendengar orang tadi bilang akan mengadukan kepada Rasulullah, maka Nabi ngomong sama orang tadi, ama ta'lam, apakah kamu belum tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Orang tadi mengatakan, saya tidak kenal, saya nggak pernah ketemu. Tapi kamu Muslim, kata Nabi. Iya, saya beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya melihat beliau. Apa yang terjadi? Nabi bilang, ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Rasul. Girang orang itu dipeluk Rasulullah. Lihat, apa alasannya orang tadi berdoa itu ya Karim, ya Karim, ya Karim. Orang tadi nanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini mumpung ketemu pertama kali dengan engkau wahai Nabi, saya mau tanya, man yuhasibuni yaumal qiyamah? Nanti hari kiamat itu, untuk masuk ke surga atau masuk ke neraka, itu man yuhasibuni, siapa yang akan menghitung amalan saya, dan siapa yang akan menghitung dosa saya. Apa Mahkamah Agung, apa Mahkamah Konstitusi, apa pengadilan tinggi, apa pengadilan negeri, atau IP3DR di Darul Rahman, atau Kismul Amni di Darul Rahman misalnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, loh, kalau hari kiamat wahai saudaraku, nanti yang menghisap, yang menjadi hakim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Badui tadi? Begitu mendengar, wahai Rasulullah, betul ya, nanti yang jadi hakim, yang menentukan surga neraka seseorang itu Allah, benar ya? Benar kata Nabi, bukan engkau, bukan malaikat, bukan. Semuanya adalah siapa ini? Allah. Apa kata Badui tadi? Najautu wa rabbil Ka'bah. Pede banget ini dia. Kalau begitu ya Rasulullah, saya yakin masuk ke dalam apa ini? Surga. Kata Nabi,
Ini orang pede betul ini. Baru kenal sekali ke Rasulullah, belum ngaji apa-apa. Doa yang dihafal pun baru apa ini? Ya Karim, ya Karim. Itu langsung merasa akan masuk ke dalam apa itu? Surga. Maka Nabi tanya, wahai saudaraku, keyakinan apa yang membuat engkau merasa masuk ke dalam apa ini? Surga. Apa kata orang Badui tadi? Ya Rasulullah, bukankah Allah itu Karim? Karim itu dermawan. Kalau nanti Allah yang maha dermawan itu menghitung-hitung dosa saya, maka saya akan menghitung-hitung rahmat Allah. Lihat nih. Kalau Allah menghitung-hitung dosa saya, katakan 1.000.000, katakan dosa saya 1 miliar, katakan dosa saya 1 triliun, saya akan hitung juga. Rahmat Allah itu sama tidak dengan dosa saya. Saya yakin kalau rahmat Allah itu lebih luas dari apa ini? Dosa saya. Maka saya yakin akan masuk ke dalam apa ini? Surga. Ini luar biasa. Kenapa Badui tadi melakukan ya Karim? Waridatul ahwal. Dia berharap karom, kedermawanan Allah. Karena dia yakin bahwa sebagai manusia, dia terbatas. Dibatasi oleh hawa nafsu, dibatasi oleh keinginan duniawi yang mungkin menghalangi dia dari istiqomah beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingat bahwa Allah itu ya Karim. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian terkait dengan hikmah yang minggu yang lalu. Maka hikmah yang ke-10 ini menjadi penyempurna. Kalau dikatakan tadi, orang itu jangan lihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh setiap orang. Pekerjaannya bisa berbeda, kelakuannya bisa berubah, tetapi kalau ahwalnya baik, maka pekerjaan tadi menjadi apa ini? Baik. Disinilah kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu itu menyatakan al-a'malu. Ini hikmah yang sore ini kita bahas. Al-a'mal, pekerjaan ini al-a'mal ini pekerjaan apa saja? Alnya itu al-jinsi, ya, itu yastaghrik jami'a al-a'mal, semua pekerjaan. Ya, karena dalam Islam itu, ya, dalam Islam itu yang namanya ibadah itu ada bil ma'nal khas, ada ibadah bil ma'nal am. Ada ibadah yang biasa kita sebut dengan ritual, namanya sholat. Orang kalau lagi sholat itu disebut apa itu? Ibadah. Semua orang bilang. Dia ngapain tuh? Oh, beribadah di masjid. Kita lihat, ngapain dia? Oh, sholat. Nanti ada ibadah yang bil ma'nal am. Ibadah itu artinya umum, bukan ritual tertentu. Tetapi semua aktivitas dalam kehidupan manusia yang tujuan dari aktivitas ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan ibadah. Contohnya apa? Orang cari duit kerja. Orang cari duit berangkat pagi itu. Orang nganggap kalau saya misalnya berangkat ke masjid, itu faiz kemana? Oh, ibadah. Misalnya Fadil kemana? Misalnya dia nanti Fadil jadi dokter. Atau Fadil jadi pilot pesawat. Itu Fadil kemana? Oh, Fadil berangkat terus tugas biasa, cari duit dia. Ya kan? Cari uang. Maka berangkatnya Fadil bekerja dianggap bukan ibadah. Berangkatnya saya ke masjid dianggap sebagai apa ini? Ibadah. Padahal kata Imam Ghazali nggak begitu. Semuanya itu akan bermakna ibadah dengan bagusnya niat, dan semua itu tidak bermakna ibadah dengan buruknya niat. Kata Imam Ghazali di Ihya itu, kam min a'malid dunya, berapa banyak dari pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan itu duniawi. Bekerja, cari uang, itu dianggap pekerjaan apa itu? Duniawi. Tetapi asbahat, pekerjaan duniawi ini berubah dia min a'malil akhirah, sebagai pekerjaan akhirat. Bihusnin niyah, kalau niatnya apa itu? Bagus. Saya misalnya jadi supir taksi misalnya, begitu keluar bawa taksi, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat cari rezeki.
Saya tidak mau kasih makan anak istri saya dengan rezeki yang apa itu? Yang haram. Maka mencari rezeki yang halal itu bagian dari perintah Allah. Dan orang yang menjalankan perintah Allah itu namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Lihat. Maka dia ketika cari duit yang halal, bisa ngasih makan anak istrinya, bisa membiayai anaknya di pesantren misalnya. Maka pekerjaan orang tadi, sekalipun kelihatannya pekerjaan apa itu? Duniawi. Dia dicatat sebagai apa itu? Ibadah. Kenapa? Bihusnin niyah, niatnya yang bagus. Sebaliknya, kam min a'malil akhirah, kata Imam Ghazali. Betapa banyak orang melakukan pekerjaan yang casingnya akhirat. Nih kayak saya ngaji, ya, ini kan saya ini bagian dari pengajar hikam akhiruz zaman. Beda dengan guru-guru saya yang saya tidak ragukan keikhlasannya. Kalau saya misalnya ngajar seperti ini di YouTube, apa murni karena Allah? Saya yakin enggak. Mungkin ngelihat sudah berapa yang subscribe di Darul Rahman Media, sudah berapa yang likes, followersnya berapa. Maka walaupun kelihatannya min a'malil akhirah, saya mengajarkan agama, berteriak tentang takbir, mengaku membela agama Allah. Tetapi kalau di dalam hatinya, niatannya beda. Niatannya cari popularitas. Mungkin saya gunakan 2024 untuk menaikkan elektabilitas saya. Saya ingin mencalonkan ini, saya ingin mencalonkan itu, maka saya pupuk dari sekarang. Casingnya pengajian, tapi substansinya saya sedang mencari kemasyhuran. Maka hikam yang saya baca, ayat Quran yang keluar dari mulut saya, hadis yang saya sampaikan, cerita mulia tentang para ulama yang saya sebarkan, itu tidak bernilai apapun di sisi Allah, karena niatan saya bukan ikhlas karena Allah, tetapi mencari apa ini? Popularitas dan memenuhi syahwat hawa nafsu saya yang berkaitan dengan duniawi. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah mengingatkan betul, al-a'mal, pekerjaan kita itu apapun, itu suwarun qaimah. Suwarun qaimah itu arti bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya misalnya, suwarok apa ya? Amal perbuatan manusia itu suwarun, seperti jasmani, jasad, qaimah yang tegak berdiri. Tetapi jasad siapapun, dia tidak dikatakan manusia kalau tidak ada apanya itu, ruhnya. Manusia itu kan kesatuan antara jasmani dengan apa ini? Rohani. Kalau ada jasmaninya nggak ada rohaninya, namanya mayat. Gitu loh. Kalau ada ruhnya tapi tidak ada jasmaninya, nggak kelihatan, malaikat. Kan begitu. Malaikat itu ada tapi tidak bisa apa ini? Dilihat. Kalau manusia punya dua sisi itu. Ada sisi yang bisa dilihat telinganya, ada sisi yang bisa dilihat rambutnya, ada sisi yang bisa dilihat bentuk jasmaninya, jenis kelaminnya. Tapi ada sisi yang tidak bisa dilihat. Itu namanya ruh. Misalnya, manusia itu meyakini loh, kita semua itu hidup karena punya ruh. Ruhnya ada di mana? Di dalam jasad nggak ada yang tahu. Keluarnya lewat tenggorokan, apa lewat hidung, apa sampai hari ini nggak ada yang tahu. Maka al-a'mal, pekerjaan yang kita lakukan itu cuma suwarun, sosok jasmani qaimah yang berdiri tegak saja. Tapi wa arwahuha, ruh yang menghidupkan jasad tadi adalah wujudu sirril ikhlas. Adanya ikhlas yang tersembunyi fiha, di dalam pekerjaan tadi. Ya, ini mau Imam Ibnu Athaillah mau merefresh hikam semuanya ke depan. Hadirin yang istiqomah ngaji hikam mulai dari awal, yang belum istiqomah sebetulnya gampang kalau sekarang. Tinggal ngelihat YouTube yang kemarin-kemarin. Kalau dulu murid yang nggak istiqomah itu kehilangan kesempatan ngambil ilmu dari guru. Tapi kalau sekarang nggak, asal disiarkan di YouTube, ya tinggal dicari saja rekamannya sampai bertahun-tahun yang lalu. Waktu ngaji hikam pertama misalnya, saya bercerita ada tipikal manusia yang hidupnya itu di alam tajrid, ada yang hidup di alam asbab.
Ada orang yang hidupnya untuk mendapatkan rezeki, dia harus hidup di alam asbab, bekerja, cari uang, itu namanya sebab akibat. Sebab belajar, akibatnya dapat ilmu, sebab bekerja, akibatnya dapat uang. Ada orang yang hidupnya Allah buat di alam apa itu? Tajrid. Dia diam saja, ilmu datang. Dia diam saja, makanan datang. Itu tipikal hidupnya orang. Kemudian ambil singkatnya, hikmah yang ke-9 juga bilang begitu kemarin. Bentuk pekerjaan itu tergantung keadaan masing-masing orang. Maka yang utama itu jangan lihat pekerjaan jasmaninya. Jangan lihat mercusuar yang tegak berdiri. Tapi lihat apa isinya. Ini kan orang sekarang suka bicara bungkus dan isi. Ya. Orang tuh kata Ibnu Athaillah dengan hikmah yang ke-10 ini, nggak boleh tertipu dengan bungkus. Jangan-jangan isinya tidak seperti yang kita bayangkan dari bungkusnya. Tetapi orang juga jangan tidak memperhatikan bungkus. Karena kalau bungkusnya jelek, orang juga tidak mendekat. Tetapi kalau keadaan memaksa, mana yang penting bungkus dengan isi, ya pentingan isinya. Ini sambil bercanda, mengingat, merefresh contoh hikam yang paling mudah. Guru saya itu pernah cerita begini. Ya, soal benar atau enggak itu ya tergantung kepercayaan Anda lah terhadap cerita ini. Guru saya itu guru yang terkenal. Terkenal alimnya. Satu ketika, beliau lepas mengajar ngaji, itu dibawain berkat. Ya, ini bukan tujuan. Ya. Kalau kiai dikasih amplop tuh alhamdulillah. Ya minta jangan dikasih, ya kalau pantas untuk diterima ya terima, gitu aja. Maka ustadz ini, guru saya ini sebagai kiai, sebagai syekh, itu bukan saja dikasih amplop uang, tapi juga dikasih dikasih berkat. Berkat itu Anda tahu semua lah ya, parsel mungkin, nasi dan sebagainya. Dikasih berkat ini, guru saya ini, dikasih berkat rupanya 2. Yang satu agak besar, yang satu kecil. Ini guru saya yang cerita. Dibawa kan ke mobil itu, ini guru terima kasih, mohon barokahnya, dikasih berkat itu. Ya kayak kita kan pernah dapat berkat dari Ustadz Sukron Abbas itu, nasi uduk gitu dulu ya. Nah itu kan berkat, saya juga dapat berkat itu dibawa pulang ke rumah, di rumah Pak Kiai itu juga ada nasi uduk waktu itu. Nah orang ini, guru saya ngelihat berkatnya tuh 2. Satunya besar, satunya lebih kecil. Maka begitu di mobil sama guru saya, berkat itu dia ingat sama supirnya. Kan dia kemana-mana bawa supir. Maka kata dia sama supirnya, ambil berkat ini buat kamu ya, yang kecil. Toh kamu kan di rumah belum punya anak, cuma sama istrimu, wajar kamu yang kecil. Guru saya anaknya banyak, maka ngambil yang lebih besar. Wajar saja. Begitu pulang sampai di rumah, dibangunkan anak-anaknya ini. Nih bapak bawa berkat, dibuka. Begitu dibuka, kecewa semua. Kenapa? Ternyata yang besar itu isinya cuma nasi putih gitu. Jadi lauknya itu rupanya di tempat yang kecil. Jadi sama panitianya, supaya ndak basi nasinya, itu dipisahin nasinya. Ini khusus nasi sama bawang goreng, sama sambal kalau nasi uduk gitu ya dipisah gitu. Ayamnya, kambingnya, satenya itu ditaruh di tempat yang lebih kecil karena lauk gitu loh. Maka supir ini kan nggak tahu, ya dia terima kasih pulang. Besoknya ini kan kiainya sudah setengah kaget juga, ya Allah nasi dibuka nasi semua. Maka kiai istrinya bilang, bunyainya ini, abah gimana sih udah bangunin anak-anak kok nasi semua? Kalau nasi tiap hari kita makan kan begitu kan? Membayangkan lauknya yang enak. Maka besoknya kiai supirnya pagi datang mau nganterin kiai ke pengajian. Maka supirnya bilang begini sama kiai, subhanallah kiai, panitia semalam itu dermawan betul. Kata kiai itu, ya kiai udah tahu lah nasib beliau gitu. Dermawan gimana? Kata supirnya, saya buka di rumah, kaget kiai. Kenapa kaget? Itu ayam bakar utuh 1 kiai. Kata dia, ayam bakar utuh 1. Lalu itu yang namanya rendangnya kiai, itu cukup buat makan istri saya 3 hari nanti ini. Banyak sekali kiai.
ayam bakar, rendang, sambal goreng ati, ada sopnya lagi Kiai. Lengkap betul. Kata Kiai, kata supir tadi, saya lagi membayangkan tuh Kiai. Itu kan saya yang kecilan Kiai. Gimana Kiai yang apa ini? Yang gedean punya saya aja ayam bakarnya 1, rendangnya 1 kilo gitu kan. Saya membayangkan pasti punya Kiai ayam bakarnya 3, rendangnya mungkin 1/2 ton kan begitu. Yang dibayangkan sama siapa ini? Supirnya. Itu Kiainya sambil senyum-senyum aja. Sudahlah, rezeki itu nggak usah bayangkan dan nggak usah diungkit-ungkit. Kenapa? Karena ini benar kan? Tertipu dengan apa itu? Casing. Kan begitu. Sama aja guru saya juga cerita itu, tapi ceritanya tidak baik itu. Tentang pencuri bego gitu loh. Ya, diajarin sama ketua pencuri itu, ini mencuri berdua. Yang satu sedang magang mau jadi maling kan begitu. Yang satu adalah pakarnya maling. Dia belajar magang maling, dikasih pesan. Nanti kalau nyolong ambil yang berat-berat ya. Yang berat-berat aja, yang gede-gede bawa. Betul. Yang terjadi begitu masuk rumah orang, dia ngambil apa itu? Yang pertama beras sekarung, sama ulekannya batu hitam yang berat itu. Begitu sampai kata malingnya, kamu kenapa ngambil ini? Ya kan sesuai pesanan guru, kan gitu, guru maling maksudnya kan begitu. Lah, kata gurunya, kamu waktu masuk rumah tadi ada apa? Ya ada laptop, ada handphone, tapi saya pegang laptop tuh ringan, handphone itu ringan, ulekan ini berat banget guru sama beras. Maka yang saya bawa yang apa ini? Yang besar dan berat. Lah, itu namanya cerita yang mudah menggambarkan bahwa amal itu suwarun qaimah. Dia hanya jasad. Dia hanya bentuk, dia hanya jasmani yang berdiri tegak. Kalau nggak ada ruhnya, nggak mau orang. Nggak mau orang. Habib Umar nih, ya nanti dapat perempuan cantik betul Habib Umar ya. Nanti istrinya Habib Umar mustahil, tapi nggak ada nyawanya. Saya yakin dia nggak mau. Mendingan yang itu dah Ustaz, jelek-jelek dikit, miring-miring dikit, tapi ada apanya itu? Nyawanya. Karena jasmani itu bukan tujuan utama. Sekalipun jasmani itu memiliki apa itu? Kepentingan. Anda mau nikah nanti hadisnya memberikan gambaran kayak begitu. Tungkahul mar'ah itu, sebab perempuan itu dinikahi, kan semua aspeknya ada. Ada aspek mungkin hartanya, kekayaannya, ada status sosialnya, nasabnya, ada juga agamanya. Tapi Nabi berpesan, yang paling utama adalah apa itu? Agamanya. Nah, ini menggambarkan pada hikmah yang ke-10, Ibnu Athaillah ingin mengatakan, pekerjaan yang baik itu jangan dilihat zohirnya. Pekerjaan yang baik itu jangan dilihat zohirnya. Jangan dilihat bentuknya. Tapi lihatlah motivasi apa yang mendorong orang itu untuk melakukan kebaikan ini. Ada orang misalnya rajin sedekah. Apa betul sedekahnya liwajhillah? Kan belum tentu. Mungkin dia bersedekah supaya dikatakan dermawan. Mungkin dia rajin bersedekah untuk investasi politik. Dia rajin sedekah, dia bagikan uangnya. Supaya nanti waktu pemilu, orang rakyat dengan mudah akan simpati kepada orang yang suka apa itu? Bagi-bagi hartanya. Maka penting sekali yang namanya apa ini? Ikhlas. Ikhlas dalam beribadah itu menjadi ruh. Menjadi ruh. Baik buruknya pekerjaan, hebat tidaknya seseorang, itu dilihat dari apa itu? Kebersihan jiwanya. Maka saya sering bilang sama murid-murid saya, kalau saya bercerita tentang satu kisah yang mengagumkan, itu Anda jangan langsung meniru. Kenapa? Nanti Anda akan kecewa. Misalnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kalau baca sholawat di Madinah, di depan makam beliau, itu kan orang kan kalau baca sholat sama Nabi itu sholawatnya tahu lah. Sama Umar misalnya, assalamu alaika ya amirul mu'minin, assalamu alaika ya ayyuhal faruq, alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Sementara kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu sebagian orang di Madinah dulu yang sepuh-sepuh itu ngasih tambahan bacaan. Kalau saya sedang ziarah itu saya dengar itu. Ya, assalamu alaika ya khalifata Rasulillah, assalamu alaika ya Aba Bakrin, assalamu alaika ya man anfaqo malahu kullahu lillah. Sayyidina Abu Bakar itu pernah menginfakkan hartanya semuanya
nggak pakai ngitung lagi itu. Kan ceritanya masyhur lah, saya sering cerita kok di depan santri-santri saya itu. Sahabat Umar itu pernah merasa kenapa saya selalu kalah dengan sahabat Abu Bakar. Kalah terus dia. Ya, dalam hal kebaikan kalah terus. Sampai satu ketiga Sayyidina Umar itu pernah bertanya dalam hati, Nabi kok nanyanya kayak gitu? Karena Nabi sebelum subuh itu baru sampai, kalau kita gitar himan lah di masjid itu, belum azan subuh. Nabi nanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Umar mungkin hatinya gerundel gitu. Kata Umar, ya Allah, ya Rasulullah, pengemisnya masih tidur, kan gitu ya. Siapa yang bisa sedekah malam hari? Abu Bakar bilang, enggak ya Rasulullah, saya semalam dengar kalau sahabat kita Abdurrahman bin Auf itu sakit. Maka saya tadi sebelum ke masjid subuh-subuh, saya sudah bawakan bubur kacang hijau yang panas. Gitu loh. Saya sudah bawakan bubur ayam yang panas kalau bahasa orang sekarang. Kata Nabi, ya subhanallah, Abu Bakar itu tidak mungkin terkalahkan dalam hal kedermawanannya dan kepeduliannya kepada sesama. Maka Umar nggak mau kalah, kata Umar. Waktu mau perang Tabuk itu, kata Umar, saya mau sedekah separuh harta saya. Karena dalam logika Umar, nggak ada orang bersedekah separuh kekayaannya. Umar hari itu bilang, al-ana asbiku Abu Bakrin. Saya mungkin menang sama sahabat siapa ini? Abu Bakar. Apa yang terjadi? Begitu Umar selesai sedekah separuh hartanya, bima anfaqta ya Umar, kata Rasul, ya binisfi mali ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, luar biasa Umar. Datang Abu Bakar, tok tok tok. Kata Nabi, siapa? Abu Bakar, udhul, masuk. Masuk, bawa harta. Kata Nabi, kamu hari ini sedekahnya berapa Abu Bakar? Dari hartamu. Ini Umar sedekah separuh dari hartanya. Kata Abu Bakar, ana anfaqtu ya Rasulullah malikullahu. Kalau saya semuanya Nabi. Enggak ada yang tersisa nih, semua. Udah saya korek-korek di rumah tuh, semuanya, ya. Semuanya saya bawa. Sampai saya jadah butut masih saya saya bawa semua hartanya. Nabi bilang, ini yang paling penting nih. Yang paling penting nih. Wa ma abqaita li ahlika. Apa yang kamu apakan itu? Sisakan buat keluargamu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya sisakan di dalam hati mereka kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Kita jangan niru sahabat Abu Bakar. Diinfakkan semua, besok melarat. Kenapa? Karena zohirnya sama dengan Abu Bakar, tapi batinnya nggak sama. Kita mungkin sedekah, itu niatnya mancing Allah. Mancing Allah kan? Dia baca ini. Siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan sekian puluh kali lipat. Dia mikir, saya kepengen beli Innova. Harganya berapa? 500 juta. Saya mau sedekah sama anak yatim 50 juta. Nanti kan Allah lipat gandakan, manja abil hasanati falahu asyru amta liha. 50 juta, kalau saya infak, Allah balas 10 kali lipat, kan 500 juta. Dia bawa 50 juta ke rumah anak yatim. Niatnya apa? Niatnya bukan liwajhillah, tapi niatnya untuk dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Ya bahaya. Ya, niatnya berbeda dengan sahabat siapa ini? Abu Bakar. Maka motivasi niat ini penting, ya, bahwa ikhlas, tidak ingin dipuji, ya. Ini dulu saya pernah dapat cerita tentang dahsyatnya doa seseorang itu, karena orang tadi melakukannya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget. Di Madinah itu ada alim besar yang bernama Imam Muhammad Ibnil Munkadir. Imam Muhammad Ibnil Munkadir. Imam Muhammad Ibnil Munkadir ini itu luar biasa. Betul-betul imam pada masa tabi'in itu yang dihormati. Pada satu masa di Madinah itu paceklik, nggak turun hujan. Sudah sholat istisqa, sudah zikir, sudah tobat, sudah melakukan pekerjaan apapun. Yang mimpin itu ya Imam Muhammad Ibnil Munkadir. Karena itu imam besar di Madinah. Kiai nomor satunya lah, papan atasnya lah. Yang betul-betul diakui kealiman, ibadahnya, zuhudnya di kota Madinah. Sudah istisqa berkali-kali, sudah minta doa berkali-kali, hujan tidak turun. Maka pada satu malam, Imam Muhammad Ibnul Munkadir itu sedang ibadah di masjid Rasulullah. Di samping tiang. Tiba-tiba datang orang biasa. Dari pakaiannya kelihatan bukan orang alim, bukan kiai juga, bukan ustadz juga. Karena kalau sesama kiai, Muhammad Ibnul Munkadir tahu.
Ini orang alim di Madinah karena beliau biasa bergaul dengan orang alim dan ulama. Maka dia lihat ini orang biasa masuk ke dalam apa ini masjid dengan santainya. Begitu masuk masjid, orang tadi sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul, sholat 2 rakaat aja ini. Terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, umatmu di Madinah, pengikut nabimu tercinta itu di Madinah, sudah kepayahan dalam penderitaan panjang karena paceklik yang dahsyat yang engkau turunkan di bumi Madinah ini. Tolong ya Allah, turunkan apa ini? Hujan. Imam Muhammad Ibnul Munkadir dalam peristiwa itu agak apa ini? Ada kesombongan, ujub nih. Jadi kamu nanti nih santri Darur Rahman ngelihat orang tuh jangan lihat dari casingnya, ngelihat orang tuh jangan lihat dari statusnya, gelarnya, kehebatannya, kemasyhurannya. Oh dia santrinya banyak, umatnya banyak, belum tentu orang soleh itu. Kayak model saya. Kalau ceramah di Masjid Darur Rahman, ya banyak yang dengerin. Kenapa banyak yang dengerin? Wong santri saya. Tetapi apa saya sesoleh dengan orang lain yang muridnya hanya 10, tapi semuanya datang liwajhillah, kan tidak ada yang tahu. Imam Muhammad Ibnu Munkadir itu waktu itu ada sifat ujub. Ngomong dalam hati ini, nggak membuli ini, nggak membuli di WhatsApp ya, nggak pasang status di Facebook, nggak bergibah sama orang di medsos, enggak. Cuma membuli dalam hati. Kata Muhammad Ibnu Munkadir, man anta? Siapa lu doa pede amat? Saya ini sudah berdoa dengan orang semadinah, hujan tidak ada ini, turun. Kamu lagi berdoa, doanya begitu doang, ya, nggak pakai sanad wirid, sederhana aja. Ya Allah, kasihanilah umat nabimu ini, Nabi Muhammad di Madinah, di kota nabimu, sudah payah, sudah capek, paceklik panjang, kayak kita sekarang mungkin, Covid sudah berbulan-bulan, sudah menderita. Kata ulama besar ini, kata imam besar ini, kamu siapa berdoa? Wong saya berdoa saja, hujan tidak turun. Selesai, bulian hatinya ngomong begitu. Tiba-tiba halilintar di atas Masjid Nabawi itu gede banget. Duar, hujan turun dengan apa ini? Derasnya. Muhammad Ibnu Munkadir kaget. Ya subhanallah, siapa orang ini? Karena dengan mata kepala sendiri dan dengan telinganya, Imam Muhammad Ibnu Munkadir tahu betul bahwa hujan itu turun seketika dengan doanya orang yang tidak pernah dia lihat. Maka dia amati orang ini, kan lampunya bukan lampu LED kayak studionya Darur Rahman Media. Lampunya kan remang-remang, tidak kelihatan tuh orang. Maka dipantau terus sama Muhammad Ibnu Munkadir. Karena orang tadi selesai berdoa, hujan turun, orang tadi tuh kelihatan menangis. Dan menjerit kepada Allah, ya Allah, saya malu ya Allah. Saya yang begitu banyak dosa, hati saya yang dipenuhi kotor ini, kok bisa ya Allah, saya sekali berdoa kau turunkan apa ini, hujan ke bumi Madinah. Dia nangis sambil zikir, sambil macam-macam lah ya. Maka Imam Muhammad Ibnu Munkadir nggak mau ganggu, dia mau tahu tapi nggak mau ganggu dulu, karena orang ini sedang khusyuk zikir. Menjelang subuh, kalau sekarang mungkin 3:30, ada yang unik kata Muhammad Ibnu Munkadir. Orang tadi keluar dari masjid. Maka Muhammad Ibnu Munkadir ikut keluar dari masjid. Takut orang ini pulang ke rumahnya atau kabur, nanti kehilangan apa ini? Identitasnya. Maka sama Imam Muhammad Ibnu Munkadir, diikuti dia ini. Diikuti terus, ternyata tidak pulang. Tapi muterin masjid. Begitu muterin masjid, nyari tempat wudhu. Dia ikut berwudhu dengan orang-orang yang baru bangun menjelang subuh. Lihat nih. Sehingga dia masuk ke dalam masjid, karena waktu itu sudah semakin banyak orang, lampunya mungkin sudah semakin apa ini? Terang. Maka semua orang di masjid memandang orang tadi seolah-olah baru masuk masjid jam 4 pagi. Padahal dia ada di dalam masjid dari jam 1 malam. Tapi dia khawatir kalau dia tidak keluar masjid, nanti nih ya, jamaah masuk, subhanallah hebat orang ini, dari malam dia. Kalau kita itu yang diharapkan, ya Habib Umar ini, ya dia berharap kalau tahajud tuh kapan Faiz keluar dari depan, dia berharap. Dia di pendopo Pak Kiai di masjid, dia tahajud nih Habib Umar al-atas nih, begitu Allahu Akbar, saya tanya sama Habib Umar, kalau pas hari itu saya keluar dan melihat kamu tahajud,
pasti sebagai manusia, Habib Umar ini pasti akan senang. Alhamdulillah, pas tahajud Gus Faiz lihat. Coba pas godain cewek ngelihat, kiamat saya, kan begitu. Nah, ini sudah hadirin sekalian, yang membedakan kita dengan orang yang mukhlis tadi. Maka orang tadi keluar itu masuk, seolah-olah dia ngucek-ngucek mata di tempat wudhu. Orang baru bangun mas, iya katanya, udah wudhu cepet loh, ntar masbuk, digituin sama orang. Orang itu masuk. Muhammad Ibnu Munkadir terpana. Karena dia paham kenapa orang itu harus keluar dari apa itu? Masjid. Begitu keluar dari diikuti wudhu, sampai singkat cerita, sholat, begitu zikir habis subuh dia ikuti. Kemana orang itu? Dia tahu rumahnya di pojokan kota Madinah. Maka ditandai rumahnya, karena masih pagi, kata Muhammad Ibnu Munkadir, rumahnya di situ. Zuhur beliau jalan ke masjid lewat tempat situ. Ternyata orang itu tukang sol sepatu. Tahu, tukang sol sepatu nih. Doanya mengalahkan doa imam besar Muhammad Ibnu Munkadir radhiyallahu anhu. Itu sejarah, itu fakta gitu. Dicari, ya Allah tukang sol sepatu, kata Muhammad Ibnu Munkadir, kalah gua nih doanya mujarabnya. Maka malamnya duduk lagi beliau. Sama seperti kemarin yang disaksikan jam 1 malam, tukang sol itu masuk. Begitu masuk, ia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan. Nanti 3:30 ngapain itu? Keluar masjid, masuk lagi ke dalam masjid. Saat suasana masjid sudah apa itu? Ramai dengan orang yang mau sholat subuh. 3 hari berturut-turut dilihat seperti itu. Maka Muhammad Ibnu Munkadir yakin kalau orang itu minas sholihin. Apa yang terjadi? Di hari ketiga, saat orang itu keluar dari masjid, diikuti oleh Imam Muhammad Ibnu Munkadir. Sampai ke depan rumahnya tempat dia buka apa ini? Sol sepatu itu, nambel sepatu itu. Ya. Kata Muhammad Ibnu Munkadir, ya akhi, saya ada perlu. Balik mukanya tukang sol sepatu. Kaget. Karena yang di belakang ini adalah apa ini? Guru besar. Bukan guru besar di Darul Rahman. Bukan guru besar di Jakarta. Bukan guru besar di Indonesia. Guru besarnya kota suci Madinah. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nengok, Maulana guru. Ya subhanallah, ada apa guru? Kalau sepatu guru sobek, jangan guru datang ke sini. Biar saya yang datang ke rumah siapa ini? Guru. Dia pikir Muhammad Ibnu Munkadir guru besar itu mau ngesol apanya itu, sendalnya atau sepatunya. Kata Imam Muhammad Ibnu Munkadir, bukan begitu saudaraku. Saya kesini nggak ada urusan sama sol sepatu, sama sol sendal. Saya ingin belajar ilmu kepadamu. Kaget tukang sol sepatu itu, ya. Ya saya datang misalnya ke tempat depan itu, orang-orang yang jualan di depan warung datang ke Bang Paris misalnya. Ya, Bang Paris saya ingin ngaji sama Bang Paris. Kan Bang Paris kagetnya luar biasa. Ini nggak salah kan begitu. Kata orang tadi, ada apa guru? Kok harus belajar kepada saya? Sudahlah, kita nggak usah berbantah kalam. Saya 3 hari itu mengikutimu. Ngikuti apa? Saya tahu kalau hujan turun di kota Madinah 3 hari yang lalu, itu karena doa yang kau panjatkan kepada Allah. Dan saya tahu setiap malam kamu pura-pura seolah-olah baru bangun menjelang subuh, karena kamu tidak ingin diketahui orang kalau kamu sudah ada di masjid Rasulullah dari tengah malam sampai menjelang apa ini? Menjelang fajar terbit tadi itu. Apa kata orang tadi? Apa urusan itu antara saya dengan guru? Orang tadi mukanya berubah, nggak seneng. Kalau saya kan jadi seneng, ya kan? Kalau kesolehan saya dan karomah saya viral, masya Allah, ya kan? Girangnya luar biasa. Kalau ada imam besar, ada guru besar, ada kiai besar, terus datang ke saya, Faiz, saya ingin belajar kepadamu karena saya tahu betul karomahmu menurunkan hujan di Jakarta, menghilangkan corona dari bumi Indonesia. Mungkin kuping saya udah selebar gajah nih, ya. Hidung saya jadi merah jambu kayak hidungnya apa ini? Gajah mungkin. Saya akan bilang, baru tahu loh. Ini Sunan ke-10. Kalau di Jawa Wali Songo ada 9, ntar gua mati jadi berapa ini? 10. Ayo cium tangan, barokah, barokah, barokah. Kan begitu. Langsung merasa memiliki otoritas spiritual yang luar biasa. Tapi orang ini mukanya menjadi apa ini? Mukanya menjadi tidak bersahabat dengan guru orang Madinah. Ya, kata orang tadi, apa urusan guru dengan apa yang saya kerjakan tiap malam? Dengan kehidupan saya, kenapa guru ngikuti saya untuk itu dengan muka yang tidak bersahabat? Maka Muhammad Ibnu Munkadir melihat mungkin orang ini lagi punya hutang atau bininya lagi ngamuk mungkin, jadi nggak mood, nggak apa-apa lah. Saya pergi saja hari ini, kapan-kapan saya akan datang ke sini dan untuk belajar ilmu bagaimana doa itu mujarab.
Maka Imam Muhammad Ibnu Munkadir pergi. Begitu pergi, malamnya balik lagi kan, malam keempat ini sholat tahajud lagi Imam Muhammad Ibnu Munkadir. Dia menunggu kapan datangnya orang tadi, tukang sol sepatu. Karena kata Muhammad Ibnu Munkadir, mungkin ilmu ini ilmu kelas tinggi, tidak untuk diviralkan dan tidak untuk di YouTube-kan. Mungkin dia maunya saya ngaji talaki langsung, hanya 4 mata dengan beliau, dan beliau akan kasih saya gharaibul ilmi, ilmu-ilmu yang luar biasa. Ditunggu, jam 1 nggak muncul, jam 2 nggak muncul, jam 3 nggak datang, sampai adzan subuh orang tadi nggak ada. Selepas sholat subuh dan zikir, maka Imam Muhammad Ibnu Munkadir bersegera ke rumah tukang sol sepatu tadi. Kemana ini orang kok nggak sholat malam? Begitu sampai dia lihat terkunci rapat itu rumah dan tokonya. Maka dia bertanya kepada tetangganya, wahai saudaraku, kemana tukang sol sepatu ini? Kata tetangganya, guru mohon maaf, ada rahasia apa antara guru dengan orang tadi? Kata Imam Muhammad Ibnu Munkadir, nggak ada apa-apa. Itu orang soal sepatu malah disuudzonin sama tetangganya. Dia punya hutang ya sama guru. Dia punya hutang sama guru. Atau dia pernah ngesol sepatu guru malah jadi rusak sepatu guru. Enggak, kata, enggak, kamu nanya itu kenapa? Begini guru, setelah dia bertemu dengan guru kemarin itu, saya melihat dia mukanya itu bermuram durja, seperti orang yang sangat ketakutan. Dia segera mengemasi semua yang dia miliki. Kemudian sebelum duhur datang, dia pamit dengan istrinya untuk pergi dan berkelana di luar kota Madinah dan pamitan dengan kami untuk tidak kembali ke kota Madinah, kemudian menyerahkan sisa sewa toko yang belum dibayarkan untuk kami sampaikan kepada pemilik toko ini. Dia keluar dari kota Madinah terburu-buru seperti orang yang sangat ketakutan. Dosa apa guru yang dikerjakan orang tadi sampai dia ketakutan seperti itu? Di situ Imam Muhammad Ibnu Munkadir nangis dan bercucuran air mata. Apa kata Imam Muhammad Ibnu Munkadir? Saya sudah Muhammad Ibnu Munkadir itu bisa kita bangunkan dari kuburnya di kuburan Baqi Madinah untuk kemudian kita apakan itu? Kita tanyakan, wahai guru, orang yang engkau lihat malam-malam itu siapa namanya? Nggak ada yang bisa tahu. Karena orang tadi ingin merahasiakan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ingin diketahui orang lain. Karena kalau orang lain tahu, dia khawatir merusak keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, insya Allah tentang ikhlas ini nanti akan kita bahas pada pengajian yang akan datang, karena sekarang sudah jam 5 lewat. Tetapi sebagai penutup dari pengajian pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menutup ini dengan satu zikir, satu wirid yang bisa kita amalkan semua. Ini saya diijazahi dari guru saya dulu waktu saya mengaji kitab Ihya Ulumuddin, ketika sampai tentang pembahasan tentang Riyadhatun Nafsi wa Tahdzibu al-Akhlaq. Jadi di Ihya itu ada bab namanya Riyadhatun Nafsi wa Tahdzibu al-Akhlaq. Di sana Imam Al-Ghazali itu menceritakan tentang alim besar yang bernama Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, itu lahir di Sostar, Iran, ya, sekitar tahun 200 Hijriah. Nanti wafat di kota Basra di Irak itu tahun 283 Hijriah. Itu kalau kita baca kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi,
Beliau memberikan julukan Imam Zahabi ini kepada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ini yang lahir di Iran, Sostar sekarang itu tahun 200 Hijriah, sebagai sufi agung ya, dan guru para arif billah. Nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan apa itu al-arif billah ya, makrifah dengan ilmu dan sebagainya. Tapi ini sekedar memindahkan dari apa yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari itu ketika kecil dia dididik oleh pamannya. Pamannya itu namanya Muhammad bin Sawar. Muhammad bin Sawar pakai sin kecil ya, untuk melakukan sholat malam. Jadi setiap hari yang mendidik Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari itu adalah pamannya. Jadi kata pamannya, yuk ponakan ikut saya saja ya, nanti kamu bisa ngaji sama saya, bisa belajar sama saya. Maka pada satu hari, pada usia Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ini 3 tahun, dia ikut pamannya sholat malam. Jadi dia ngelihat sebagai anak kecil, pamannya sholat malam, selesai sholat malam, anaknya nggak ikut sholat nih, masih kecil nih, Imam Sahal bin Abdullahnya masih kecil, maka Imam Sahal itu bertanya sama pamannya, ya Muhammad bin Sawar ini, paman, ya emmah, wahai pamanku, kenapa paman sholat? Wajar pertanyaan anak umur 3 tahun. Kalau anak kelas 6 nanya saya, kenapa Ustadz sholat tahajud? Saya tarik kupingnya, ya kan? Karena mereka ilmunya sudah apa ini. Anak 3 tahun wajar. Kenapa paman kalau malam sholat, siang sholat, pagi juga sholat, sore paman sholat. Terus untuk apa paman sholat? Maka pamannya itu jawab, supaya saya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya singkat. Ya, supaya saya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak tadi mengatakan, kalau begitu paman, saya ingin juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pamannya, nak, di usiamu yang masih kecil ini, cara mengingat kepada Allah itu sederhana sekali, nak. Kata anak kecil tadi, Imam Sahal bin Abdullahnya, bagaimana caranya paman aku mengingat Allah? Begini ya, kata pamannya, kalau engkau di malam hari mau tidur, maka bacalah zikir ini. Nah, ini zikirnya boleh dicatat. Ya, untuk melatih kita selalu ikhlas dan merasa dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pamannya, anakku, bacalah 3 kalimat. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Sederhana aja nih. Setiap menjelang tidur, baca 3 kali. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Dibaca berapa kali ini? 3 kali sebelum apa ini? Tidur. Maka ponakannya ini, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari itu mengerjakan apa yang dikatakan pamannya. Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Dibaca berapa kali ini? 3 kali sebelum apa ini? Tidur. Setelah dia baca itu 3 kali, maka kemudian dia kan tetap di rumah pamannya. Curhat lagi nih anaknya, paman, saya sekarang hampir setiap mau tidur selalu membaca yang paman ajarkan. Allahuma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, 3 kali sebelum tidur. Kata pamannya, kamu sudah baca itu berapa lama? Ya hampir 1 bulan ini paman. Maka kemudian kata pamannya, kalau begitu mulai bulan ini bacanya jangan 3 kali, bacanya 7 kali sebelum apa ini? Tidur, ditambahin nih. Ya, ibarat obat dosisnya diapakan tuh? Ditambahin. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Asalnya 3 kali, sekarang dibaca 7 kali. Apa kata anak kecil tadi?
Saya menuruti apa yang paman saya ajarkan. Lapor saya sebulan, paman, saya sudah bisa baca ini paman. Kata pamannya, teruskan. Dia lapor terus tuh. Alhamdulillah paman, istiqomah, macam-macam. Kemudian beberapa bulan kemudian pamannya bilang, kalau kamu sudah lancar membaca Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi 7 kali, sekarang baca itu 11 kali. Dibaca ini. Sampai apa ini? Besar. Begitu mulai ngaji, kata anak tadi, paman, alhamdulillah paman. 3 kalimat yang paman ajarkan kepada saya, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, itu mampu memberikan kedamaian ke dalam hati saya. Setiap ada kejelekan yang ingin menghampiri saya selalu ingat dengan wirid yang paman tanamkan semenjak saya kecil, bahwa Allahu ma'i, bahwa Allahu nadhiri, bahwa Allah itu syahidi. Dulu guru saya ngasih ijazah itu. Waktu saya bilang, guru, gimana caranya saya belajar untuk menjadi orang yang mukhlis? Nanti minggu depan kita belajar apa itu mukhlis, apa itu mukhlas. Ya, ini kalau yang belajar sorof tahu, ya itu apa itu mukhlis, apa itu mukhlas. Tapi nantilah itu minggu depan. Jadi pengajian ini saya tutup karena dulu ketika saya membaca hikam ini dan membaca beberapa kajian tentang ikhlas, saya diberi ijazah oleh guru saya untuk membaca Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, itu dibaca dimanapun, kapanpun, tetapi guru saya memberikan ijazah dibaca sepaket sebanyak 11 kali. Mau tidur dibaca 11 kali, besok subuh selesai sholat subuh keluar dari masjid dibaca 11 kali, mau berangkat ke kantor, yang di kantor baca itu 11 kali, yang mau ke sawah baca itu 11 kali, ya, yang mau ngelamar anak gadis orang juga, ya, ini santri-santri ketawa ini, ya, itu boleh dibaca kapanpun, tetapi sekali membaca 11 kali. Minimal kata guru saya itu dibaca menjelang tidur 11 kali Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Itu hampir semua guru-guru sufi menjadikan zikir ini sebagai zikir generik untuk kemudian membangunkan hati agar selalu ingat di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, Allah catat sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dari pengajian ini, dari aktivitas kita di Pondok Pesantren Darul Rahman, mengajar dan belajar, memperdalam dan menjaga warisan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tradisi yang dikerjakan di pesantren ini, amal soleh yang kita lakukan baik di pesantren, di luar pesantren, mudah-mudahan itu menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya, membimbing kita keluar dari masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya agar kehidupan kita bisa kembali normal, agar kita bisa lebih baik lagi dalam beribadah, lebih baik lagi dalam bekerja, lebih baik lagi dalam berusaha untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat 'alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi
ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihaqqi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tuyassira lana umurana ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya qawiyyu ya aziz unsurna warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.